Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian hadis. Definisi metode penelitian hadis dan ruang lingkupnya. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksudnya, kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Adapun ruang lingkup penelitian hadis adalah yang pertama, penelitian atau studi hadis, baik studi sanad maupun matan. Yang kedua, penelitian hasil pemikiran terhadap hadis. Yang ketiga, penelitian persepsi hadis dalam masyarakat. Pengertian takhrij hadis. Kata takhrij berasal dari bahasa Arab, khoroja yakhruju khurujan, mendapat tasydid pada huruf ro yang di situ adalah ain fiil menjadi khoroja yukhorriju takhrijan yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya. Dan al-makhraj artinya tempat keluar. Juga bisa berarti penyatuan dua hal yang saling bertentangan. Selain itu, takhrij juga bisa memiliki arti sama dengan al-istinbat atau mengeluarkan, al-tadrib meneliti, dan al-taujih menerangkan. Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Metode penelitian sanad hadis. Dalam penelitian hadis klasik, model penelitian diarahkan kepada dua segi, sanad dan matan. Dalam penelitian sanad, model yang ditempuh adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, melakukan at-takhrij. Takhrij adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli. Kedua, melakukan al-i'tibar. Al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad untuk hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud. Selanjutnya yaitu mengkritisi pribadi periwayat serta metode periwayatannya. Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus dikritisi pada diri pribadi periwayat hadis untuk diketahui apakah riwayat hadis yang dikemukakannya dapat diterima sebagai hujjah ataukah harus ditolak. Berikutnya meneliti syudzud dan illat. Salah satu langkah kritik sanad yang sangat penting untuk meneliti kemungkinan adanya syudzud dalam sanad adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap seluruh sanad yang ada untuk satu matan yang sama. Menyimpulkan hadis studi kritis sanad. Dalam menyampaikan kesimpulan, harus disertakan pula argumen-argumen yang jelas. Argumen-argumen ini dapat disampaikan sebelum atau sesudah rumusan natijah dikemukakan. Isi natijah untuk hadis yang dilihat dari segi jumlah periwayatnya mungkin berupa pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berstatus mutawatir, dan jika tidak demikian, maka hadis tersebut berstatus ahad.
Metode penelitian matan hadis. Adapun metode kritik matan menurut Al-Azami banyak terfokus pada metode mu'arodah. Metode mu'arodah yang dimaksud adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadis agar tetap terpelihara ketertautan dan keselarasan antar konsep dengan hadis atau sunnah dengan dalil syariat lain. Langkah pencocokan itu dilakukan dengan petunjuk eksplisit, yaitu dengan cara 1. Mengkomparasikan hadis dengan Al-Quran. 2. Membandingkan antar hadis atau antara hadis dengan sirah nabawiyah. 3. Mengkonfirmasikan riwayat hadis dengan realita dan sejarah. 4. Mengkomparasikan hadis dengan rasio. 5. Membandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang ulama. 6. Membandingkan pernyataan seorang ulama setelah berselang suatu waktu. Living sunnah. Pengertian living sunnah. Sunnah dengan pengertian sebagai praktek yang disepakati secara bersama sebenarnya identik dengan ijma' kaum muslimin dan ke dalamnya termasuk pula ijtihad dari para ulama generasi awal yang ahli dan tokoh-tokoh politik di dalam aktivitasnya. Istilah living sunnah atau biasa diartikan dengan sunnah yang hidup adalah istilah yang belakangan muncul pada akhir abad ke-20 di dalam dunia Islam. Sunnah menurut Fazlur Rahman adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa. Sunnah yang hidup identik dengan ijma' kaum muslim atau praktik yang disepakati, dan bahwa sunnah yang hidup merupakan suatu proses yang tengah berlangsung atau ongoing proses karena disertai dengan ijtihad dan ijma'. Living sunnah. 2. Living sunnah pada generasi awal. Salah satu praktek living sunnah dilakukan oleh Abu Hanifah tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana yang ditentukan Nabi, yakni 3 bagian. 1 bagian untuk orang yang jihad, sedang 2 bagian untuk kudanya. Menurutnya, tidak wajar jika seekor binatang lebih dihargai dari seorang manusia. Menurut analisis historis, Nabi melakukan hal demikian dilatar belakangi keinginan Nabi untuk mengalahkan peternakan kuda perang karena kurangnya hewan pacuan untuk dibawa berperang pada awal sejarah Islam. Sejalan dengan pandangan Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan bahwa pembagian rampasan perang menjadi 5 bagian hanya merupakan pilihan dan bukan sebuah kewajiban baku. Living sunnah. 3. Living hadis atau sunnah dalam konteks sekarang. Dalam rangka memotret fenomena seputar praktek sholat di masyarakat, dalam hal ini akan difokuskan pada sholat Jumat. Ada beberapa hal yang disorot, yaitu azan Jumat, kedua kali fenomena menaikkan khatib yang dilakukan oleh murakib atau muadzin, pengalihan tongkat dari muadzin kepada khatib ketika khatib akan naik mimbar, membaca sholawat di antara 2 khutbah yang dilakukan oleh muadzin, baca surat setelah Al-Fatihah, serta sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah Jumat. Di antara poin di atas, ada yang menjadi penyebab khilafiyah di antara berbagai kelompok. Di antaranya menaikkan khatib yang dilakukan oleh muraqi atau muazin, pengalihan tongkat dari muazin kepada khatib ketika khatib akan naik mimbar, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah Jumat. Kesimpulan. 1. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 2. Kata takhrij yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. 3. Dalam penelitian sanad, model yang ditempuh adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut ini: melakukan at-takrij, melakukan al-iktibar, meneliti syuzud dan ilat, menyimpulkan hasil studi kritik sanad. 4. Adapun metode kritik matan, menurut Al-Azami banyak berfokus pada metode mu'aradah. 5. Istilah living sunnah atau biasa diartikan dengan sunnah yang hidup. Sunnah menurut Fazlur Rahman adalah konsep yang valid dan operatif sejak awal Islam dan berlaku sepanjang masa. Sunnah yang hidup identik dengan ijma' kaum muslim atau praktik yang disepakati.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.